Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marat Nisa Aska dari Fakultas Teknik Ilmu Komputer, Prodi Sistem Teknologi Informasi 4B dengan NPM 2459201137. Di sini saya akan memberitahu atau memberi suatu insiden keamanan cyber atau kompromi akun administratif dan pelangganan CI pada sistem Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Di sini ada ringkasan insidennya, yang mana insidennya itu di Rumah Sakit Sehat Sejahtera itu bermula dari serangan spear phishing yang memanipulasi administrator melalui email notifikasi palsu dari Departemen TI. Akibat ketidakadaan proteksi berlapis seperti autentikasi ganda, penyerang berhasil mencuri kredensial administrator dan memperoleh akses penuh di basis data, media, serta infrastruktur kritis. Peristiwa ini menegaskan bahwa kombinasi antara kelalaian manusia atau human error dan lemahnya sistem keamanan teknis dapat melumpuhkan seluruh ekosistem digital rumah sakit secara total. Jadi di dalam suatu rumah sakit, contohnya Rumah Sakit Sehat Sejahtera ini, ada email masuk, yaitu email yang menyerupai dari Departemen TI-nya. Nah, yang mana si administrator ini nggak tahu ini ternyata serangan phishing karena kurangnya pengetahuan tentang phishing. Akhirnya diklik email tersebut, kemudian dia login, kemudian masukkan passwordnya, kemudian langsung bisa terserang karena di dalam login akun ini, di login akun administratif ini tidak adanya pelapisan ganda atau autentikasi ganda yang menyebabkan ketika phishing itu menyerang, maka langsung bisa langsung mengambil atau mencuri kredensial administratornya dan juga bisa akses dalam seluruh basis data medis dan juga infrastruktur kritisnya. Nah, apa sih dampaknya? Dampak yang pertama itu ada kerusakan reputasi. Institut rumah sakit adalah institusi yang berbasis pada kepercayaan, yang mana ketika terjadi kebocoran data atau gangguan sistem akibat serangan cyber dapat merusak citra rumah sakit di mata masyarakat. Pasien mungkin akan merasa tidak aman untuk mempercayakan data medis sensitif mereka di masa depan, yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah kunjungan pasien dan juga nilai brand rumah sakit. Contohnya saja ketika ada dua rumah sakit pilihan kita, ada dua opsi rumah sakit. Yang satunya rumah sakit ini aman-aman aja nih, nggak pernah terjadi kebocoran data. Tapi yang satunya ini terjadi kebocoran data. Positif dong, dan positif jelas kita memilih rumah sakit yang aman datanya untuk di masa yang akan datang atau di masa depan. Karena di rumah sakit sebelumnya ini, yang satunya ini sudah pernah mengalami kebocoran data, yang mana membuat kita merasa takut dong. Nah, itu akhirnya membuat reputasi rumah sakit ini jelek seperti itu. Kemudian di sini ada dampak operasional dan keselamatan jiwa. Dampak operasional dan keselamatan jiwa ini adalah dampak yang paling membedakan serangan cyber di rumah sakit dengan perusahaan jasa. Dimana kalau di rumah sakit itu datanya sama dengan nyawa. Jika dokter tidak bisa melihat riwayat alergi obat atau golongan darah pasien karena sistemnya terkunci karena serangan phishing tadi, nyawa pasien menjadi taruhannya. Digitalisasi yang lumpuh memaksakan rumah sakit kembali ke sistem manual yang lambat dan rentan kesalahan. Kemudian di sini ada dampak hukumnya. Sebagai penyediaan layanan kesehatan, rumah sakit terikat pada aturan kerahasiaan medis yang ketat seperti Undang-Undang PDP di Indonesia. Kebocoran data bukan hanya masalah teknis, tapi pelanggaran hukum yang bisa berujung pada gugatan class action dari pasien dan pencabutan izin operasional oleh regulator. Jadi di rumah sakit ini ketika datanya bisa bocor, itu rumah sakit itu bisa digugat dari si pasien ini. Nah, misalkan contohnya ada 10 data pasien yang bocor atau yang hilang. Nah, 10 pasien itu menggugat, maka 10-10-nya juga itu akan nanti bisa memberitahu kepada operasionalnya supaya rumah sakit tersebut izinnya dicabut karena datanya itu sudah bocor seperti itu. Kemudian di sini juga ada dampak finansialnya. Kerugiannya bersifat multi-layer, yang mana terdapat kerugian finansial yang signifikasi, dimulai dari hilangnya pendapatan operasional, kemudian tingginya biaya pemulihan infrastruktur dan investigasi forensik, dan juga potensi denda finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi rumah sakit dalam jangka panjang. Lanjut, di sini ada analisis risikonya. Yang pertama ini ada risiko kebocoran data ini tinggi, high, yang mana terjadi karena penyerangan sudah menguasai akun admin. Dampaknya sangat fatal karena si phishing ini bisa memanipulasi data medis seperti alergi atau dosis obat, yang mana dapat langsung mengancam keselamatan nyawa pasien.
Terus di sini juga ada pengambilan akun admin. Ini juga risikonya tinggi, yang mana ketidakadaan multifaktor authentication atau MFA membuat kredensial yang dicuri melalui phishing menjadi akses tunggal bagi penyerang. Penyerang pun memperoleh kendali penuh atas sistem rumah sakit. Jadi dalam sistem rumah sakit ini, di bagian admin login adminnya ini, dia nggak punya multifaktor authentication. Jadi ketika si phishing menyerang berhasil, ya sudah langsung masuk ke dalam sistem tersebut. Namun ketika kita mempunyai multifaktor authentication, itu kita ketika phishing menyerang masih ada lapisan lain lagi yang untuk memperketat atau mempersulit untuk si phishing ini membuka atau membobol sistem tersebut. Tapi karena di rumah sakit ini tidak ada multifaktor authentication, jadi si phishing ini mudah sekali ketika serangan pertama langsung berhasil, maka dia langsung mempunyai penuh kendali akses dalam sistem rumah sakit tersebut. Kemudian di sini ada analisis risikonya kelanjutannya. Kemudian kelumpuhan sistem operasional, risikonya ini tinggi atau high, seperti perubahan konfigurasi oleh penyerang menyebabkan gangguan akses pada unit pendaftaran dan farmasi. Alur pelayanan digital berhenti, mengakibatkan terlambatan penanganan medis yang krusial. Contohnya kayak di rumah sakit misalkan di bagian operasionalnya, di bagian farmasi nih, ada orang mau ambil obat, ada orang mau minta obat, menebus obat dan lain-lainnya, harusnya bisa cepat karena sistemnya tersebut tadi terganggu, operasionalnya terhenti atau bakalan berhenti beberapa saat, itu bakalan mengganggu sekali. Terus juga nanti misalkan ada pasien yang datang ingin ingin daftar, kemudian dia baru datang kan akan ditanyain kan masukin datanya terus dan lain-lainnya supaya mendapat kamar. Nah, ketika pasien itu di dalam sistem rumah sakit itu terhenti, maka akan mengakibatkan penumpukan pasien di ruang lobi. Terus yang terakhir, ada kerusakan reputasi rumah sakit. Ini sangat tinggi ya risikonya, karena kebocoran data medis merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Rumah sakit juga terancam tuntutan hukum perdata dan denda administratif yang besar akibat pelanggaran privasi data pasien. Sebelumnya sudah saya bilang kan di bagian hukum tadi, ketika misalkan dapat 10 data yang tersebar nih, maka 10 data itu 10 data pasien itu melakukan tuntutan, 10 pasien itu melakukan tuntutan. Nah, setiap pasien memiliki denda sendiri-sendiri, meminta denda sendiri-sendiri karena datanya bocor. Nah, itu yang membuat si rumah sakit ini nanti bakalan dapat tuntutan hukum pidananya, perdatanya itu bakalan besar dendanya, seperti itu. Kemudian di sini ada kelemahan teknologi keamanannya. Yang pertama itu di bagian teknologinya, kelemahan pengelolaan keamanan, Yang pertama ini poin pertama ada teknologi. Dari sisi teknologi ini, sistem informasi rumah sakit memiliki titik lemah tunggal atau single point of failure karena hanya mengandalkan kata sandi statis tanpa dukungan multi-factor authentication. Kayak tadi, untuk loginnya aja cuma untuk masukin kata sandi doang, kata sandi biasa tanpa ada kayak scan pastikan ini manusia atau bukan, terus pakai perkuat lain-lainnya seperti itu. Kemudian sistem penyaring emailnya juga, anti-spam ini gagal mendeteksi ancaman karena hanya bekerja berdasarkan daftar hitam domain lama, serta tidak adanya pengawasan akses administratif secara real time yang mampu mendeteksi aktivitas login mencurigakan dari lokasi yang tidak biasa. Jadi karena pengawasannya ini dari bagian administratif ini nggak secara real time, akhirnya itu kayak mereka tidak tahu mendeteksi aktivitas login yang mencurigakan, sehingga kayak ketika ada aktivitas login mencurigakan itu ya mudah aja masuk karena emang nggak dilakukan secara real time aksesnya. Kemudian di sini ada dari dampaknya, dari kelemahannya dari manusia, yaitu ada karena sangat rendahnya kesadaran keamanan atau security awareness di kalangan pegawai rumah sakit sejahtera yang terlihat dari kegagalan mereka mengenali indikasi serangan spear phishing. Kondisi ini diperburuk oleh absennya program pelatihan terstruktur dan simulasi phishing berkala, sehingga staf tidak memiliki kewaspadaan yang cukup untuk menghadapi manipulasi psikologis social engineering yang menargetkan kredensial mereka. Yang mana di sini juga di bagian manusia ini, karena mereka tidak tahu itu serangan phishing apa enggak, karena
kurangnya wawasan atau kurangnya kewaspadaan, karena kurangnya pengetahuan tentang spear phishing, akhirnya mereka ketika ada email masuk langsung aja diklik, dipencet untuk login gitu. Padahal kan sebenarnya kita bisa tanyakan dulu apa benar dari tim TI rumah sakit ini menyuruh kita untuk masukkan login lagi kata tadi atau passwordnya untuk login di bagian administratif, apakah tidak. Kan harusnya ketika kalau seseorang sudah memiliki kewaspadaan atau cukup untuk memanipulasi psikologis social engineering-nya tahu, mereka bakalan hati-hati untuk memencet atau membuka link tersebut. Kemudian di sini di bagian prosesnya ya, kelemahan bagian prosesnya juga secara tata kelola. Kebijakan keamanan yang ada masih bersifat umum dan belum mengakomodasi prosedur teknis modern untuk menghadapi ancaman cyber saat ini. Kelemahan proses juga terlihat pada tidak diterapkannya prinsip less privilege dalam pengelolaan hak akses, serta belum diadopsinya standar internasional seperti ISO 27001, sehingga kontrol akses yang ada saat ini hanya bersifat reaktif dan tidak memiliki metodologi yang standarisasi. Kemudian di sini ada rekomendasi strateginya. Yang pertama, menerapkan multi-factor authentication kayak tadi nih. Kalau mau login tuh nggak cuma masukin passwordnya doang. Kalau cuma masukkan passwordnya doang, si spear phishing ini sangat mudah untuk mengambil alih sistem kita. Kemudian di sini ada mengadopsi arsitektur keamanan zero trust untuk memastikan setiap permintaan akses diverifikasi secara ketat tanpa pengecualian. Kemudian yang ketiga ini membatasi hak akses pengguna, less privilege melalui sistem privilege access management atau PRM dan rotasi password otomatis, yang mana yang membuka hak akses itu ya kalau ketika cuma buat si adminnya aja ya buat adminnya aja, administratornya aja, nggak usah karyawannya, pegawainya, terus tuh tukang bersih-bersihnya, terus semua yang lainnya bisa akses. Kalau ketika cuma buat si administrator ya udah untuk administrator aja yang membukanya. Kemudian di sini meningkatkan sistem monitoring dan logging secara real time untuk mendeteksi secara lacak perubahan konfigurasi ilegal. Nah, terus tuh menyusun kebijakan keamanan informasi dan SOP yang lebih mendetail mengenai standar penggunaan metode authentication modern. Lalu melakukan pelatihan keamanan cyber dan simulasi phishing secara rutin selama 6 bulan untuk setiap 6 bulan untuk meningkatkan kewaspadaan pegawai. Ketika pegawai sudah tahu kalau yang ada email begini berarti ini phishing, terus tuh kalau ada email masuk bisa ditanyakan langsung dengan pihak TI-nya. Ketika mereka sudah tahu, maka mereka ketika mendapat email seperti itu atau pesan seperti itu, mereka sudah lebih waspada. Kemudian di sini melakukan audit keamanan sistem secara berkala oleh pihak ketiga independen guna mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan. Lalu menerapkan standar keamanan informasi ISO 27001 sebagai metodologi standarisasi dalam manajemen kontrol akses. Lalu yang terakhir ini membentuk pengelolaan keamanan yang terstruktur melalui strategi pertahanan berlapis, defensi in-depth, dan budaya keamanan proaktif. Lalu di sini ada kesimpulannya. Insiden di Rumah Sakit Sehat Sejahtera ini terjadi karena penyerangan memanfaatkan celah keamanan berupa tidak adanya verifikasi ganda (MFA) dan kurangnya kewaspadaan staf terhadap pesan palsu. Kayak di dalam rumah sakit ini karyawannya masih minim pengetahuan tentang phishing. Kedua, di dalam login administratifnya tersebut keamanannya cuma masukkan password doang, tidak ada verifikasi gandanya. Kemudian yang menyebabkan akun ini berhasil dikuasai itu dua tadi masih lemahnya verifikasi ganda dan juga human error-nya atau si staffnya ini minim pengetahuan tentang phishing. Hal ini berdampak fatal karena selain menumpukan layanan pendaftaran dan farmasi, penyerang juga bisa mengubah data medis penting yang sangat membahayakan nyawa pasien. Secara keseluruhan, pengelolaan keamanan saat ini masih lemah dan belum memenuhi standar internasional seperti ISO 27001. Oleh sebab itu, rumah sakit harus segera memperketat pengawasan akses, menggunakan sistem verifikasi berlapis, serta rutin memberikan pelatihan kepada pegawai agar lebih mengenali ancaman cyber di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.